Pembantaian 10-0 oleh Bahrain 12 tahun lalu jadi memori terburuk timnas Indonesia. PSSI berharap skuad Garuda sekarang bisa membalaskan dendam kenangan pahit itu kepada Bahrain pada Kamis tanggal 10 Oktober. Kejadian 12 tahun lalu memang telah menjadi sejarah tak terlupakan untuk sepak bola tanah air, khususnya timnas Indonesia. Kala itu Garuda dibuat tak berdaya oleh Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Rifa pada tanggal 29 Februari tahun 2012 dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Saat timnas Indonesia dihajar 10-0 Bahrain, kondisi sepak bola tanah air bisa dibilang tengah berada di era kegelapan. Semua karena adanya dualisme federasi dan kompetisi, yang berbuntut pada hancurnya timnas Indonesia dalam ajang internasional. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak kaget. Menurut dia ketidaktahuan Sintayong terbilang wajar. Ya karena kan Coach STY tidak tahu historinya, ucap Erick. Kalau tidak salah waktu itu pas dualisme PSSI, dualisme Liga, saya juga masih muda banget dong. Ya waktu itu akhirnya kan kita tidak bisa mengirimkan tim terbaik, ya wajar dibantai. Tetapi itu kan menjadi pelajaran buat kita, tambah Erick. Berkaca dari itu, Erick Thohir berharap hal itu tak terulang. Bahkan dia menginginkan timnas Indonesia bisa melakukan balas dendam kepada Bahrain saat berjumpa di Stadion Nasional Bahrain, Rifa pada Kamis tanggal 10 Oktober malam sekitar pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Coach Sintayong dendam, mudah-mudahan pemain kita juga dendam, kata Erick ditemui di The Langham, Jakarta, Rabu tanggal 9 Oktober. Berkaca dari itu, Erick Thohir berharap hal itu tak terulang. Bahkan dia menginginkan timnas Indonesia bisa melakukan balas dendam kepada Bahrain saat berjumpa di Stadion Nasional Bahrain, Rifa pada Kamis tanggal 10 Oktober malam sekitar pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Coach Sintayong dendam, mudah-mudahan pemain kita juga dendam, kata Erick ditemui di The Langham, Jakarta, Rabu tanggal 9 Oktober. Timnas Indonesia dalam kondisi siap perang dan menerima serangan, baik dari dalam dan luar lapangan pertandingan saat hadapi Bahrain. Skuad asuhan Sintayong sudah memiliki cara antisipasi aksi nakal supporter tuan rumah. Pertandingan grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain vs Timnas Indonesia berlangsung di Bahrain National Stadium, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia menjadikan kemenangan Jepang sebagai pelajaran. Salah satunya cara menyiasati ulah nakas supporter tuan rumah. Bahrain dan Timnas Indonesia memiliki peluang yang sama besarnya untuk mengamankan 3 poin. Timnas Indonesia melawat ke Bahrain bermodal menahan imbang Australia 0-0 di matchday kedua. Sedangkan tim tuan rumah memiliki hasil sebaliknya. Bahrain takluk 0-5 saat menjamu Jepang. Dan di tabel klasemen grup babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain yang duduk di peringkat 3, unggul 1 angka dari Timnas Indonesia yang mengekor di tangga keempat. Persiapan matang dimiliki oleh skuad Timnas Indonesia. Baik dari segi teknis dan non-teknis coba dimatangkan oleh skuad asuhan Sintayong. Bahrain asuhan Dragan Talajik kerap melakukan permainan yang rawan memancing emosi lawan saat jumpa Australia di laga perdana ronde ketiga. Bahrain kerap melakukan aksi pura-pura cedera demi keuntungan untuk mereka sendiri, meski hanya mendapatkan sentuhan kecil saja. 1 kartu merah dari wasit untuk Australia jadi bukti keberhasilan strategi tersebut. Selain itu, taktik tersebut sukses membuat mereka bawa pulang 3 poin dari markas Australia pada laga perdana. Tindakan provokasi dari Bahrain tidak berhenti sampai sini saja. Pada laga lawan Jepang, supporter yang memadati Bahrain National Stadium juga menyalakan laser ke arah para pemain Samurai Biru. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji pun angkat bicara soal taktik non-teknis yang diusung oleh Bahrain. Pihaknya mengaku sudah mengantisipasi sepenuhnya taktik provokatif yang diusung Bahrain. Tim analis skuad Timnas Indonesia juga sudah memetakan siapa saja yang kerap melakukan provokasi. Sudah dipelajari betul. Dicek betul, dianalisa betul. Seperti apa permainan Bahrain? Siapa yang suka buat provokasi dan lain sebagainya, kata Sumarji. Termasuk itu kalau lawan Australia, termasuk bagaimana kemarin dari supporter Bahrain juga ketika melawan Jepang juga menyalakan laser dan lain sebagainya, lanjutnya.
Pihaknya mengaku bahwa tim analis sudah memberikan analisa kepada para pemain timnas Indonesia. Informasi tersebut jadi penting sebagai bagian dari antisipasi dari permainan provokatif Bahrain. Itu juga bagian terpenting yang kita analisa ya. Sehingga dengan segala hal itu tadilah yang kita berikan kepada para pemain, ujar Sumarji. Segala antisipasi yang harus dilakukan seperti itu, terangnya menutup.